Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul Lost Horizon. Gimana alur cerita selengkapnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah kita diperkenalkan dengan seorang mantan tentara elit Amerika bernama Michael Foster, atau yang akan kita panggil Mike. Dia bekerja sebagai tentara bayaran bersama dua rekannya yaitu Dutch dan Terry. Suatu hari, mereka mendapat tugas untuk mengamankan proyek pembangunan bendungan di sebuah wilayah yang baru saja keluar dari konflik bersenjata. Dalam perjalanan menuju lokasi, Mike dikejutkan oleh keberadaan sebuah mobil yang berhenti di tengah jalan pada malam hari. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Mike segera turun dan memeriksa keadaan di sekitar mobil tersebut. Di dalamnya dia menemukan seorang wanita bernama Amelia. Setelah memastikan bahwa Amelia bukan ancaman, Mike mengetahui bahwa mobil wanita itu mengalami kerusakan parah. Terry yang memiliki kemampuan sebagai mekanik pun mencoba memeriksanya. Namun setelah beberapa saat, dia menyimpulkan bahwa mobil tersebut tidak mungkin diperbaiki di tempat itu. Karena tidak memungkinkan untuk meninggalkan Amelia sendirian di wilayah yang masih berbahaya, Mike menawarkan agar Amelia ikut bersama mereka. Amelia pun menerima tawaran tersebut karena tidak memiliki pilihan lain. Selama perjalanan, Mike mengetahui bahwa Amelia adalah seorang jurnalis yang telah beberapa hari berada di wilayah konflik tersebut. Amelia bercerita bahwa pekerjaannya tidak berjalan mudah. Dia bahkan sempat dirampok oleh sekelompok warga yang tidak ingin kondisi sebenarnya di wilayah itu diketahui oleh dunia luar. Saat tiba di pos perbatasan, You seem to be cutting it close. No, just crossing through. I forgot your passport. Thanks for catching that, officer. Good night, Mr. Foster. Night. beruntung para penjaga tidak menyadari keberadaannya dan mereka berhasil melanjutkan perjalanan. Setelah itu, hubungan Mike dan Amelia mulai menjadi lebih dekat. Keduanya saling menghargai pengalaman dan kemampuan masing-masing. Namun situasi tenang tersebut tidak berlangsung lama. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba sekelompok pria bersenjata menyerang mereka. Mike menduga bahwa para penyerang itu adalah sisa kelompok pemberontak yang masih beroperasi di wilayah tersebut. Amelia merasa heran, karena menurut informasi yang dia miliki, perang di wilayah itu seharusnya sudah berakhir. Dia juga mulai khawatir ketika melihat Mike mengalami luka tembak dalam serangan tersebut. Namun Mike memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan. Setelah beristirahat di sebuah stasiun kereta kecil, keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju pangkalan militer. Di sana, Mike bertemu dengan Mayor Thompson, seorang perwira yang bertanggung jawab atas keamanan proyek bendungan tersebut. Mike juga diperkenalkan kepada Sersan Vincent, tangan kanan Mayor Thompson yang dikenal pendiam dan sulit ditebak. Saat mendengar bahwa Mike sempat diserang dalam perjalanan, Mayor Thompson menduga bahwa pelakunya adalah kelompok pemberontak yang selama ini terus mengganggu pembangunan. Menurut Mayor, para pemberontak sering melakukan sabotase, mulai dari serangan bom rakitan hingga pemasangan ranjau di sekitar lokasi proyek. Karena itulah Mike dan timnya diminta untuk memastikan proyek bendungan dapat diselesaikan tepat waktu. Sebelum memulai tugasnya, Mike meminta laporan survei terbaru terkait kondisi wilayah proyek. Namun Mayor Thompson mengatakan bahwa Mike harus menemui kepala surveyor secara langsung karena orang tersebut enggan datang ke daerah konflik. Keesokan paginya, Mike pergi menemui kepala surveyor untuk memperoleh data mengenai area pembangunan. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, tiba-tiba seseorang yang tidak dikenal berusaha menembak Mike dari belakang. Report. Amelia mengalami luka serius dan harus segera dilarikan ke rumah sakit.
Di rumah sakit, Mike sangat khawatir dengan kondisinya. Dokter menjelaskan bahwa Amelia mengalami cedera serius dan kemungkinan akan mengalami kelumpuhan. Sementara itu, Mike mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan dokter yang menangani Amelia. Dokter tersebut tampak menunjukkan ketertarikan yang berlebihan terhadap pasiennya. Di tempat lain, seorang pria misterius yang nantinya kita kenal sebagai bos menerima kabar bahwa upaya pembunuhan terhadap Mike telah gagal. Mendengar hal itu, dia menjadi marah dan memerintahkan anak buahnya untuk segera menyingkirkan Mike serta menghentikan proyek pembangunan bendungan tersebut. Sementara itu, Mike kembali menemui Mayor Thompson untuk membicarakan serangan yang dialaminya. Sayangnya, Mayor juga belum memiliki petunjuk pasti mengenai siapa dalang di balik semua kejadian tersebut. Namun dia mencurigai bahwa semua ini berkaitan dengan proyek bendungan yang sedang dikerjakan. Mayor Thompson juga menyebut nama seorang pensiunan kolonel Amerika bernama Collins. Kolonel Collins diketahui menolak pembangunan karena rumah dan tanah miliknya berada di area yang akan terkena dampak proyek. Setelah pertemuan selesai, terungkaplah bahwa Sersan Vincent ternyata diam-diam bekerja untuk si bos. Dia menjadi mata-mata yang bertugas memberikan informasi dari dalam pangkalan militer. Setelah beberapa hari bekerja di lokasi proyek, Mike mendapat laporan bahwa ada seorang wanita yang memaksa masuk ke area konstruksi dan menghentikan pekerjaan para pekerja. Wanita tersebut kemudian diamankan dan dibawa ke hadapan Mike untuk dimintai keterangan. Ternyata, wanita itu bernama Leah. Dia adalah putri dari Kolonel Collins, sosok yang selama ini menentang pembangunan bendungan tersebut. Leah secara terang-terangan menolak proyek itu karena khawatir akan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Namun Mike menegaskan bahwa dia hanya menjalankan tugas dan meminta Leah untuk tidak mengganggu pekerjaan mereka. Karena Leah tetap bersikeras, dia akhirnya dibawa ke pangkalan untuk bertemu dengan Mayor Thompson. Di sana, Leah kembali diperingatkan agar tidak menghalangi proyek pembangunan jika tidak ingin membahayakan dirinya maupun keluarganya. Pada sore harinya, Mike pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Amelia. Namun dia terkejut ketika mengetahui bahwa Amelia menolak menerima kunjungan dari siapapun, termasuk dirinya. Dan yang lebih aneh lagi, dokter yang menangani Amelia dikabarkan sedang cuti dan tidak berada di rumah sakit. Peristiwa tersebut membuat Mike mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Di sisi lain, Mike memutuskan untuk menemui Kolonel Collins secara langsung. Tujuannya bukan untuk memaksa Collins mendukung proyek, melainkan untuk menjelaskan manfaat pembangunan bendungan bagi wilayah tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan Mike, Collins akhirnya mulai memahami tujuan pembangunan itu. Dia pun setuju untuk mendukung proyek tersebut dengan syarat menerima laporan perkembangan secara rutin. Mike kemudian kembali ke pangkalan dan melaporkan hasil pertemuan itu kepada Mayor Thompson. Namun Mayor hanya menegaskan satu hal, yaitu proyek tersebut harus selesai tepat waktu apapun yang terjadi. Tidak lama kemudian, suara ledakan besar terdengar dari area konstruksi. You hear that? Sounds like a landmine. Akibat ledakan tersebut, salah satu asisten Leah kehilangan kakinya. Leah yang berada tidak jauh dari lokasi juga mengalami syok berat. Bahkan kuda kesayangannya mengalami luka parah akibat ledakan itu. Peristiwa tersebut semakin memperkuat dugaan Mike bahwa ada pihak tertentu yang berusaha menggagalkan pembangunan bendungan dengan cara apapun. Ketika kembali ke rumah sakit, Mike mencoba menemui Amelia sekali lagi. Namun dia justru mendapat kabar yang jauh lebih mengejutkan. Amelia telah menghilang bersama dokter yang selama ini merawatnya. Merasa ada yang tidak beres, Mike mulai menyelidiki ruang kerja dokter tersebut. Di sana dia menemukan beberapa petunjuk yang menunjukkan bahwa dokter itu menyembunyikan sesuatu. Saat hendak pergi, seorang perawat diam-diam menghampiri Mike dan memberinya secarik kertas. Pada saat yang sama, Mike melihat seorang pria pincang meninggalkan area rumah sakit melalui pintu belakang. Dia langsung mencurigai bahwa pria tersebut terkait dengan upaya pembunuhan yang pernah dialaminya. Mike pun segera menghubungi Terry dan Dutch agar datang untuk membantunya. Meski kehilangan jejak pria misterius itu, Mike kini yakin bahwa Amelia telah diculik. Dan orang yang paling dicurigainya adalah dokter yang saat ini menghilang tanpa jejak. Berdasarkan alamat yang diperoleh,
Rumah dokter tersebut berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Namun Terry menemukan bahwa terdapat sebuah landasan udara kecil yang kemungkinan masih dapat digunakan di dekat lokasi tersebut. Tanpa berpikir panjang, Mike memutuskan mengambil risiko besar. Dia mencuri sebuah pesawat kecil dari pangkalan militer demi menyelamatkan Amelia. No idea. Setelah perjalanan yang cukup berbahaya, Mike, Terry, dan Dutch akhirnya berhasil mencapai lokasi tujuan. Mereka segera menyusup ke dalam rumah dokter itu untuk mencari keberadaan Amelia. Di dalam rumah tersebut, Mike menemukan banyak hal mengerikan. Dia menemukan koleksi barang-barang pribadi milik berbagai wanita, serta sejumlah foto yang menunjukkan bahwa dokter itu kemungkinan telah melakukan kejahatan serupa selama bertahun-tahun. Pencarian terus berlanjut hingga akhirnya Mike menemukan Amelia. Kondisinya sangat lemah dan kedua tangannya dirantai. Tanpa membuang waktu, Mike segera melepaskan Amelia dan berusaha membawanya keluar dari tempat itu. Namun pelarian mereka diketahui oleh sang dokter. Dokter tersebut langsung melakukan pengejaran. Going, little bird. Stay with me. Dalam upaya melarikan diri, kendaraan yang digunakan Mike mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam jurang. Saat Mike berusaha menyelamatkan Amelia, dokter itu kembali menyerangnya. Mike pun terlibat pertarungan sengit yang menentukan hidup dan mati mereka. My house and steal from me? Pada akhirnya, dokter tersebut berhasil dikalahkan. Mike kemudian membawa Amelia kembali ke tempat Terry dan Dutch menunggu. Keduanya merasa sangat lega karena Mike berhasil menyelamatkan Amelia. 6 bulan telah berlalu. Selama masa pemulihan Amelia, hubungan antara dirinya dan Mike semakin dekat. Setelah melalui berbagai peristiwa bersama, Mike akhirnya memutuskan untuk melamar Amelia. Di hadapan keluarga dan orang-orang terdekat, keduanya bersiap memulai kehidupan baru bersama. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Amelia akhirnya meninggal dunia akibat serangan itu. Kehilangan tersebut menghancurkan Mike. Dia yang selama ini berusaha tetap tenang akhirnya dipenuhi amarah dan bertekad untuk mencari siapapun yang bertanggung jawab atas kematian Amelia. Saat menginterogasi salah satu pelaku, Mike hampir saja membunuhnya karena tidak mampu mengendalikan emosinya. Beruntung Terry berhasil menghentikannya. Terry menyadari bahwa jika pelaku itu mati sekarang, mereka tidak pernah mengetahui siapa dalang sebenarnya. Dari hasil penyelidikan, Mike akhirnya mengetahui bahwa Amelia sebenarnya telah menjadi target sejak lama. Sebagai seorang jurnalis, Amelia telah menemukan terlalu banyak informasi mengenai konflik dan aktivitas ilegal yang terjadi di wilayah tersebut. Sementara itu, kelompok pemberontak mengetahui bahwa Kolonel Collins kini mendukung pembangunan bendungan. Karena itu mereka memutuskan untuk menculik putrinya Leah. Namun menariknya, si bos ternyata tidak terlibat langsung dalam penculikan tersebut. Dia hanya ingin proyek pembangunan dibatalkan agar bisnis ilegalnya tetap berjalan. Setelah mengetahui putrinya diculik, Kolonel Collins segera mendatangi Mayor Thompson dan meminta bantuan militer. Dia bahkan membawa sejumlah bukti yang menunjukkan keterlibatan kelompok pemberontak. Namun Mayor Thompson menolak untuk mengerahkan pasukan karena alasan prosedur dan keterbatasan operasi. Merasa kecewa, Collins meninggalkan pangkalan militer tanpa mendapat bantuan apapun. Saat itulah dia bertemu dengan Mike. Collins menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya, termasuk dugaan lokasi persembunyian para pemberontak. Mendengar hal tersebut, Mike langsung memutuskan untuk turun tangan. Selain ingin membantu Collins, Mike juga memiliki urusan pribadi dengan kelompok yang telah menghancurkan hidupnya. Mike mulai mengumpulkan informasi dan menyusun rencana penyelamatan. Dari salah satu mantan rekan Collins, dia mengetahui bahwa kelompok pemberontak ternyata memiliki jaringan perdagangan ilegal yang cukup besar. Mereka menyelundupkan berbagai barang dan memanfaatkan kondisi konflik untuk memperoleh keuntungan. Kini Mike mulai memahami alasan sebenarnya mengapa mereka menantang pembangunan bendungan itu. Jika proyek tersebut selesai, seluruh operasi ilegal mereka akan terancam terbongkar. Hari operasi pun tiba. Mike bersama Terry
Dutch dan beberapa orang bersenjata bergerak menuju lokasi persembunyian para pemberontak. Namun alih-alih langsung menyerang, Mike memilih strategi yang lebih berisiko. Dia sengaja menyerahkan diri agar dapat menemukan keberadaan Leah dari dalam. Rencananya berjalan sesuai harapan. Mike berhasil dibawa masuk ke markas pemberontak yang berada di dalam sebuah goa. Di sana, dia akhirnya menemukan Leah yang ditahan sebagai sandera. Mike kemudian menjelaskan bahwa Terry dan tim lainnya sudah bersiap di luar untuk melakukan penyerangan. Sayangnya percakapan mereka didengar oleh pimpinan pemberontak. Menyadari adanya ancaman, para pemberontak segera bersiap menghadapi serangan. Di luar goa, Terry dan pasukannya menyadari bahwa situasi sudah tidak memungkinkan untuk menunggu lebih lama. Mereka segera mengambil posisi dan memulai serangan. Sementara sebagian besar pemberontak sibuk menghadapi serangan dari luar, Mike berhasil membuka kunci tahanan Leah. Dia segera membawa Leah keluar sambil menghadapi beberapa penjaga yang masih bertahan di dalam goa. Setelah pertempuran sengit, Mike berhasil mengalahkan seluruh penjaga tersebut. Covering! Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan Terry dan pasukan lainnya yang telah berhasil memukul mundur kelompok pemberontak. Leah akhirnya berhasil diselamatkan dan dikembalikan kepada ayahnya dengan selamat. Namun bagi Mike semuanya belum berakhir. Beberapa saat kemudian, salah satu anak buah Collins berhasil menyadap komunikasi para pemberontak yang tersisa. Dari informasi tersebut, diketahui bahwa akan ada sebuah pertemuan rahasia antara para pemberontak dan seseorang yang selama ini mengendalikan semuanya dari balik layar. Mendengar kabar itu, Mike langsung menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengakhiri seluruh kekacauan yang telah merenggut Amelia. Meski Colin memintanya untuk tidak pergi, Mike tetap bersikeras melanjutkan misinya. Dia segera menghubungi Terry dan mempersiapkan operasi terakhir mereka. Tepat ketika Mike tiba di sebuah gudang tua yang berada jauh dari pemukiman, dia menyadari bahwa dirinya tidak terlambat. Di dalam gudang itu, si bos ternyata sudah lebih dulu berada di sana untuk bertemu dengan para pemberontak yang tersisa. Mike kemudian mengetahui fakta yang selama ini tersembunyi. Ternyata selain mengendalikan berbagai aksi sabotase, si bos juga menjalankan bisnis perdagangan ilegal. Malam itu, mereka sedang melakukan transaksi penyelundupan yang nilainya sangat besar. Mike memilih untuk tetap bersembunyi dan mengamati situasi terlebih dahulu. Namun beberapa saat kemudian, seseorang yang tidak disangka-sangka muncul di lokasi tersebut. Orang itu adalah Sersan Vincent. Selama ini, Vincent dikenal sebagai tangan kanan Mayor Thompson yang setia dan profesional. Tetapi ternyata dia memang telah bekerja untuk si bos selama ini. Vincent datang dengan tujuan mengakhiri kerjasamanya dengan si bos. Dia mulai takut karena merasa Mayor Thompson lambat laun akan mengetahui pengkhianatannya. Namun si bos tidak pernah membiarkan siapapun keluar begitu saja dari organisasinya. Tanpa banyak bicara, si bos langsung membunuh Vincent. Peristiwa itu membuat Mike akhirnya mengetahui siapa pengkhianat yang selama ini berada di dalam pangkalan militer. Dia pun memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Mike segera keluar dari persembunyiannya dan mulai menyerang para penjaga yang berada di dalam gudang. Sementara itu, Mike terus mengejar si bos yang berusaha melarikan diri keluar dari gudang. Kejar-kejaran tersebut berakhir di area terbuka. Si bos mencoba membujuk Mike untuk menghentikan semuanya dan menawarkan berbagai hal sebagai imbalan. Namun bagi Mike semua itu sudah tidak berarti lagi. Dia telah kehilangan Amelia. Dia telah kehilangan banyak orang selama menjalankan misi ini.
Dengan kematian si bos, jaringan kriminal yang selama ini mengendalikan konflik di wilayah tersebut akhirnya runtuh. Setelah pertempuran berakhir, Mike kembali menemui Terry yang terluka parah. And you. Meskipun misi mereka telah selesai, kemenangan itu tidak membawa kebahagiaan bagi Mike. Dia berhasil menghentikan para pemberontak, namun semua itu tidak akan pernah bisa mengembalikan orang yang paling berarti dalam hidupnya. Mike menyadari bahwa perang tidak selalu meninggalkan pemenang. Terkadang, yang tersisa hanyalah orang-orang yang berhasil bertahan hidup sambil membawa luka yang tidak akan pernah benar-benar sembuh. Dan film pun berakhir. Gimana menurut kalian tentang alur ceritanya? Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk rekap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.